Islam di Sungai Bangeh. Ado jalur penerimaan mahasiswa prestasi. Manjawe salam bana nanda samangai. Kitu lai sekali lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin, sidang pengajian malam Ramadan Masjid Al-Hijrah Bumi Lestari Indah serta pemirsa YouTube Hijrah Channel dimanapun Anda berada, insya Allah kita yang hadir secara langsung di Masjid Al-Hijrah dan yang hadir secara virtual di YouTube dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Berbeda dengan masjid-masjid lain, kalau masjid lain itu paling judul ditentukan untuk menghindari Ustadz tidak menyampaikan materi yang sama. Kalau di Al-Hijrah Bumi Lestari Indah ini lebih detail lagi, pengurusnya lebih kreatif lagi, ditentukan dalil. Nanti Pak Ustadz ngajinya tidak kemana-mana, fokus menjelaskan seputar dalil itu. Pada malam ke-10 ini ditentukan oleh pengurus materi kita penjelasan tentang Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa'budullah, sembahlah Allah. Kata Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, sembahlah Allah itu berawal dari beribadah kepada Allah. Aktivitas disebut beribadah kepada sesuatu kalau memenuhi beberapa syarat. Nah, di antaranya pertama, alasan beribadah, berbuat itu, menyembah itu, pertama karena merasa mengherankan terhadap objek yang disembah itu. Heran. Yang kedua, takjub, kagum terhadap yang disembah itu. Yang ketiga, mengagungkan tujuan yang disembah itu. Dan yang keempat, menaati yang disembah itu, objek yang dijadikan sembah itu.
Maka selain kriteria alasan beribadah itu tidak terpenuhi, maka bukan beribadah kepada sesuatu namanya. Seorang pemuda yang mencintai kekasihnya, pemuda ini melakukan apa saja yang diperintah oleh kekasihnya, pujaannya itu. Lalu ketika dia melakukan aktivitas apa yang disuruh oleh kekasihnya itu, apakah ini namanya beribadah kepada kekasihnya? Atau tidak? Karena tidak memenuhi kriteria seperti yang dijelaskan oleh Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya. Jadi dia bukan berarti beribadah kepada kekasihnya, walaupun dia melaksanakan apa yang diperintah oleh kekasihnya itu karena pujaan hatinya. Lalu kita ini beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Ayat pendukung Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan oleh Allah itu memang beribadah kepadanya. Bahkan jin juga diciptakan. Tidak akan aku ciptakan kalau Allah jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa'budullah, lalu Allah itu siapa? Allah itu sesuatu zat yang wujudnya tidak diciptakan oleh wujud lain, itu Allah. Kalau sesuatu wujud keberadaannya diciptakan oleh wujud lain, itu bukan Allah. Meja ini ada wujud, tapi dia ada karena ada yang mengadakan, Pak Tukang. Meja ini bisa ada, bisa tidak ada. Dia bisa lenyap, dia bisa punah, tabaka, hancur, dimakan rayap. Nah, makanya tidak kekal, tidak abadi. Tapi kalau Allah, wa'budullah itu, Allah itu sesuatu zat yang wujudnya tidak diciptakan oleh wujud lain, itu Allah. Lanjut kalimat berikutnya. Ayat ini sekaligus kalimat pertama adalah perintah dari Allah, kalimat kedua sekaligus larangan secara bersamaan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, perintah. Lalu pada saat yang sama Allah perintahkan juga, tapi bentuknya larangan. Jangan engkau sembah, jangan engkau persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Perbuatannya syirik. Nah, ibu dan bapak, kalau awak tidak menyembah Allah atau mempersekutukan Allah, Allah sudah disembah lalu persekutukan, perbuatannya syirik. Syirik itu adalah pelanggaran berat, dosanya besar. Dosa akidah, dosa tauhid itu jauh lebih berat daripada dosa syariat. Oh, dual pula Ustaz. Apa bedanya dosa tauhid, dosa akidah dengan dosa syariat? Ibu kalau tidak mau menutup aurat, ibu melakukan dosa syariat. Tapi kalau ibu mempersekutukan Allah dengan perbuatan syirik,
ibu melakukan dosa akidah, dosa tauhid. Dosa tauhid itu lebih berat daripada dosa syariat. Karena dosa tauhid itu, syirik itu menduakan Allah. Allah itu maha cemburu, tidak mau diduakan dengan yang lain. Kalau suami ibu memerintahkan ibu bikin teh manis, ibu tidak mau membuat, itu syariat. Ibu sekadar melanggar sesuatu yang disukoi dari suami, lalu ibu tidak buat. Itu. Tapi ketika ibu selingkuh di luar sana dengan rekan kerja, kawan sekantor, itu dosa akidah. Seperti itu kira-kira analoginya, sederhananya, gampang memahaminya seperti itu. Jadi kalau dosa syariat itu langgar, awak sekadar melakukan apa yang Allah tidak suka, lalu awak kerajaan dia. Tapi ketika dosa akidah, dosa tauhid yang kita langgar, itu kita menduakan Allah, dosanya besar. Nah, ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, syirik itu ada dua. Pertama syirik akbar, syirik sangat besar. Yang kedua syirik asghar, syirik kecil. Saya tidak khawatir ibu-ibu jemaah saya, bapak ibu di Al-Hijrah ini akan terjerumus kepada syirik akbar. Tidak mungkin itu. Bapak ibu tidak mungkin menyembah pohon. Bapak ibu jemaah tidak mungkin menyembah sapi. Bapak ibu tidak mungkin menyembah api, tidak mungkin. Bapak ibu tidak mungkin menyembah sungai, tidak mungkin. Bapak ibu tidak mungkin menyembah matahari, bintang, bulan, tidak mungkin. Tidak khawatir saya, tidak khawatir kita kalau awak kau terjerumus dengan syirik akbar yang besar itu. Justru yang kita khawatirkan bapak ibu jemaah rahimakumullah, kita ini terjerumus kepada syirik asghar, syirik kecil. Di antara syirik kecil itu adalah yang pertama antashkurun nas, berterima kasih berlebihan kepada manusia. Aku syirik kecil. Contoh, seorang apa-apa, kakek-kakek, nyolah tua, renta, dibantu dia anak muda maju barangan jalan. Tentu dibimbing, matonya lah kabu, nyolah pakai tungkek. Alhamdulillah sampai di tujuan di sebarang jalan dengan izin Allah. Kata kakek ko, orang tua ko kepada anak muda, dia mau kasih yo anak muda. Kalau lah ndak ada lah nak tadi lah mati mau. Yakinnya gaya ko anak muda ko menyelamatkannya waktu itu. Aku syirik asghar. Atau ibu pai berubek lah pasai pai berubek, alternatif lah dicuba klinik dokter lah pasai, yo lah pasai ditunjukannya dek kawan, apa ikan spesialis itu itu banyak orang yang cegak. Iyo pai ibu ke situ. Yo cegak. Piti labi alternatif lo menyala pasai bobek la operasi lo. Hati boje dokter yang terakhir go cegak. Lalu kata ibu ke dokter, terima kasih dok. Inilah pasai mau berubah lah kanyakan ini lah katih ke baru lah pasai dok. Alternatif lah segalonya lah diturui. Lain ditunjukannya di orang lapai.
Tiba ya dokter ko alhamdulillah. Lai pakai alhamdulillah yo. Kalau ndak ada lah dokter ko mungkin lah mati bon. Tu syirik asghar. Merusak tauhid. Ya. Atau misalnya karir. Mau urus naik pangke, sandek jalan. Ditolongnya de ordal. Orang dalam. Kalau orang dalam tu ndak thank you saja. Pakai pelicin saya kata. Tapi alhamdulillah capek naik pangke, selesai urusan. Terima kasih Pak. Iko menurut pada wadai kalau ndak apa nolong kau yo ndak ada bukan naik pangke tu. Itu kalimat nak keluar. Ndak ada Allah, di ma Allah ndak ada. Itu syirik asghar. Yang tanpa kita sadari telah kita lakukan. Berikut syirik kecil itu mahabbah, mencintai sesuatu di dunia ini mengalahkan cinta kita kepada Allah. Suami atau sebaliknya istri. Apalagi orang baru-baru, udah kok belahan jiwaku, jantung hatiku. InsyaAllah sehidup semati udah. Gitu. Mencintai sesuatu termasuk suami atau istri melebihi cinta kepada Allah. Mencintai anak melebihi cinta Allah, prakteknya ada juga. Ibu dia sayang ke anak kau terlambat lalu, dia tugasnya banyak, lambeknya lalu. Tu payahnya jago subuh, mencaliknya lalu bakaru orang lazan, ibu anak kau ni lalu tanya barang, tak ada ibu jagoan tu. Itu pada saat itu sebenarnya ibu lebih mencintai anak daripada mencintai Allah. Kalau ibu mencintai Allah, bangunkan. Jangan peduli jam berapapun dia tidur tadi. Begitu. Dia ibu kanak, dia sayang, dia cinta kanak, lupa cinta kepada Allah. Ya. Lalu berikutnya syirik asghar, tiyarah. Tiyarah itu tatayyaru. Ya. Menganggap sesuatu mitos-mitos atau pembawa-pembawa sial, objek-objek, benda-benda sesuatu, barang-barang sesuatu. Itu banyak. Di sekeliling awak banyak. Contoh, orang hamil jangan duduk dekat pintu, beko susah malayan. Diyakini itu. Sebenarnya ada nilai di situ. Kalau hamil pariwa gadang, mangga duduk di pintu tu tambah orang. Itu nilainya. Tapi mitosnya adalah jangan duduk dekat pintu, beko susah malayan. Ternyata ketika malayan, dia susahnya malayan. Yakin percaya, dia duduk di pintu dulu mah, dia susahnya majan, susahnya malayan. Ini syirik asghar. Awak bauto, lalamu bauto, lu baju anak tu ganti otor, setia awak. Tanya dia kawan, ya legend ya, legenda ya. Lah motor mana nak berjual? You pun nak dijual. Batu pak. Ande sajak ikut sama awak tu ko ha. Alhamdulillah galih lagi lancar.
Dek barang dia oto lo galih lancar, rasaki naik, segala amu sajak boto gua. Sabalun oto gua sandik sadonya. Tu syirik asghar. Tak masuk nak punya batu cincin. Batu cincin. Dia saja pakai cincin kuan. Alhamdulillah. Ialah serasi bana. Di rumah saulah saya sadonya karir dia nak dulu dapat kesulitan di kantor itu aura positif dari cincin itu syirik asghar. Mai jojo mato sabalah dia mato bejejo sialo mempagunjiang awak ko mato masuk bakteri masuk ulek tu orang lo nyetuduh siapa membangunnya. Itu mitos itu syirik asghar. Gata-gata tangan kanan onde siapa kemambai utang lo. Tangan gata. Siapa kemambai utang. Picayo dengan itu. Ikue gata-gata desia nak kecarai ko. Iku kata-kata sialo nak kacarai je. Siapa kacarai? Pada iku ko kudis. Itu banyak ibu bapa aneh-aneh mitos-mitos yang awak rawat tanpa awak sadari ternyata kita telah masuk kepada syirik asghar itu yang merusak kesempurnaan akidah kita. Lanjut ayat sampai jam berapa kita ke Pak Ketua, Pak Pengurus. Kalau ayatnya panjang dia lagi ada pengurus panjang ayatnya. Awak tambah cik kalimat lilah. Ini tafsir ko yo butuh waktu nak. Seketik lagi. Lanjut ayat. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Allah gunakan kalimat wabil walidai, bukan wa ilal waliden, kepada orang tua, tidak kepada orang tua, tapi bi kok wabil dengan orang tua berbuat baik. Apa bedanya? Wabil itu kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah itu, ini perintah orang berbuat baik kepada orang tua itu hidup bersama orang tua itu. Wabil itu dengan. Di kalau ada orang kayu kepiangnya banyak, aratonnya banyak, nyosaran bapak mande kapan ti jumpo, tidak sesuai dengan ayat. Dia tidak hidup bersama orang tua. Walaupun nyopiti banyak nyobai ti jumpo tu, wabil dengan kedua orang tuanya nyo berbuat baik bersama kedua orang tua. Kini ada fenomena bapak ibu. Laya doyo orang tua awak sama awak duit lain. Tapi umumnya amak awak saya bawa ke Padang. Apa tinggal di kampung, ujung-ujungnya mengasuh cucu. Lain hidup bersama orang tua yo, tapi ujung-ujungnya untuk mengasuh cucu. Nyo tinggallah suaminya di kampung. Dalam hal ini ibu dan bapak, orang tua wa amak wa tu lebih wajibnya meladani suaminya di hari tuanya di kampung tadi daripada nya mengasuh cucu di Padang. Ku harus duduk. Jadi ibu-ibu nanti tiba-tiba di Padang, suami di kampung. Dengar kaji ko lelo. Baliklah ke kampung balik. Jangan ditinggal udah di kampung ke sawah. Alasan mau ke Padang leda apa tu? Yulah teragak i cucu. Emangnya apa aku nak teragak lagi cucu? Hanya tinggal orang kaya di kampung. Lebih wajib ibu merawat suami di hari tua itu di kampung daripada merawat cucu di Padang.
Nah, ibu dan bapak jemaah rahimakumullah. Kemudian kalimat ihsan. Ihsan itu mampu memberikan sesuatu dari yang lebih kita terima. Itu ihsan namanya. Kalau setimpalnya tulun ihsan lah. Pulang pokok itu tidak ihsan. Ya, ihsan itu mampu kita memberi sesuatu dari yang lebih kita terima. Dulu waknya susuan dek mande wak. Lu ganti kini wak balian susu Jawi. Susu ranggai itu kan macam-macam mereknya tu. Itulah saya dewa itu. Itu belum ihsan itu. Ihsan itu melakukan sesuatu yang melebihi apa yang kita terima. Itu ihsan. Nah, ini kan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu jangankan kepada keluarga, jangankan kepada orang baik, kepada orang jahat pun mampu berbuat baik. Apa yang dilakukan oleh orang Taif ketika Rasulullah sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj bersama Zaid bin Harithah dilempari, dicemeehan, diteror, intimidasi, dikasar, dibuli sampai berdarah-darah kepalanya Rasulullah. Bahkan datang malaikat penjaga bukit Uhud, Jibril datang, wahai Rasulullah, aku datang diutus oleh Allah untuk membawakan pesan bukit penjaga Uhud. Kalaulah engkau inginkan, maka malaikat akan mencabut bukit Uhud ini, kemudian ditimpakan kepada orang-orang Taif. Kata Rasulullah, lah, jangan Jibril. Allahumma diqami fa innahum la ya'lamun. Malah didoakan orang zalim, orang jahat itu didoakan, jangan Jibril. Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu. Tunjuki mereka. Dalam hidup kau ibu-ibu dan bapak, kalau kau membalas air susu dibalik air susu, itu biasa itu. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu membalik air tubuh air susu. Air tubuh dibalik air susu. Aku baru kemuliaan. Ada awak ada ciedo, justru air tubuh dibalik air susu dibalik air tubuh. Biasa ada awak. Orang lah buat baik lalu dibalik dengan kejahatan. Nah, biasa ada awak. Rasulullah tidak begitu. Ya. Air tubuh dibalik air susu. Kalau awak air susu dibalik air tubuh. Nah, ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini semakin hati-hati beribadah. Perintah Allah kita beribadah menyembahnya, pada saat yang sama kita menghentikan, tidak mempersekutukannya dalam bentuk apapun, dan kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.